Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi hari ini kita akan belajar IPA untuk kelas 8. Coba perhatikan di sini ada gambar air mancur ya. Nah, kira-kira kita akan belajar mengenai apa ya? Baik. Hari ini kita akan belajar mengenai teknologi yang terinspirasi dari struktur pada tumbuhan. Nah, kira-kira air mancur bisa meniru ya. Dari segi mananya ya? Nah, ini kita akan bahas fokus yang pertama ya, pada respirasi tumbuhan ya. Nah, kemarin kan masih berlanjut ya. Kemudian ada fotosintesis dan yang terakhir adalah teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Nah, di sini ada Bapak tukang ya. Baik, kita bahas mengenai pertama respirasi pada tumbuhan. Nah, yaitu proses bernafas pada tumbuhan itu melalui dua tahap adanya pertukaran gas, yaitu proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida atau CO2 ya, melalui alat pernafasan. Kemudian untuk yang kedua adalah respirasi sel, yaitu penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan membebaskan energi yang terjadi di mitokondria ya. Masih ingat dulu ya, bagian-bagian sel kan ada mitokondria. Senyawa kompleks bisa karbohidrat, lemak maupun protein. Nah, energi hasil respirasi digunakan untuk aktivitas metabolisme. Kemudian alat-alat respirasi tumbuhan pertama adalah stomata yang terdiri atas celah lubang yang dikelilingi oleh dua sel penjaga terletak pada permukaan daun, tempat pertukaran gas pada tumbuhan. Sel penjaga mengatur, membuka dan menutupnya stomata ya. Sering ya mendengar mata atau stomata, mulut daun. Nah, stomata membuka menutup stomata itu dipengaruhi oleh kandungan air dan ion kalium pada sel penjaga pada siang hari ini ya. Ion kalium tinggi, kemudian cairan selnya lebih pekat. Air masuk ke dalam sel penjaga atau peristiwa osmosis ya atau ya. Nah, peristiwa osmosis yaitu melalui semi permeable ya, melalui pekat yang ada cairan pekat ya. Sel penjaga membengkak, kemudian stomata kemudian membuka. Nah, ini ya. Untuk membuka bagian ini kan membuka. Ini bagian stomata pada bagian kiri. Kebalikannya pada malam hari, ion kalium keluar dari sel penjaga. Sel penjaga di sekitar stomata menjadi lebih pekat. Air dari sel penjaga pindah ke sel epidermis. Nah, adanya namanya peristiwa osmosis ya, yaitu sel penjaga kemudian mengkerut. Nah, makalah stomata menjadi menutup. Nah, ini kan menjadi menutup. Ini adalah gambar dari stomata membuka dan menutup ya. Kemudian alat respirasi tumbuhan yang kedua adalah lentisel ya. Pada dikotil terdapat kambium gabus yang menghasilkan parenkin. Ya, parenkin gabus dan lapisan gabus. Nah, lapisan gabus akan menggantikan epidermis. Lapisan gabus terdiri atas sel-sel mati, yaitu fungsinya untuk membantu melindungi batang. Nah, kambium gabus, parenkim gabus, lapisan gabus akan mengelupas timbul lubang-lubang di batang yang disebut dengan lentisel ya. Lubang-lubang di batang ya. Lentisel memungkinkan sel-sel penyusun batang melakukan pertukaran gas dengan udara yang di luar. Terus ada namanya rambut akar, yaitu sel-sel rambut akar selain berfungsi untuk menghisap air ya. Nah, pada proses silem ya. Nah, menghisap air dan mineral tanah juga berfungsi sebagai mengambil oksigen dari tanah. Nah, alat pernafasan khusus. Ya, beberapa tumbuhan memiliki alat pernafasan khusus. Misalnya di sini adalah bakau ya. Sudah pernah lihat ya? Ya, biasanya di dekat daerah pantai ya. Yaitu tumbuh ke atas permukaan tanah. Beringin, anggrek memiliki akar gantung, kemudian enceng, gondok, dan kangkung memiliki rongga udara di batang. Tahu ya? Sudah pernah melihat semuanya. Terutama kangkung ya. Ada yang suka kangkung. Oke. Pertukaran gas secara keseluruhan berlangsung secara difusi. Tadi kan ada difusi dan osmosis. Tadi osmosis sudah. Yaitu kalau yang difusi ini adalah perpindahan zat dari daerah konsentrasi yang tinggi, berkonsentrasi tinggi ke berkonsentrasi yang rendah. Oksigen masuk secara difusi melalui ruang antar sel, dinding sel, membran sampai ke dalam
sel ya. Transport oksigen dan karbon dioksida antara ruang antar sel dan lingkungan luar sel disebut dengan difusi ya. Jadi ada istilah difusi dan osmosis ya. Prosesnya pada respirasi yaitu penguraian senyawa organik menjadi air dan karbon dioksida untuk memperoleh energi dengan bantuan oksigen. Nah ini ya prosesnya. Nah, senyawa organik tambah O2 ditambah menghasilkan oksigen dan CO2 dan energi atau ATP. Glukosa. Nah ini ya rumus dari gula ya, glukosa C6H12O6 ditambah O2 ya menghasilkan O2 plus CO2 plus energi atau ATP. Itu tadi prosesnya ya pada ya respirasi tumbuhan. Sekarang ada namanya fotosintesis. Sering mendengar kata fotosintesis ya. Fotosintesis apa itu? Yaitu merupakan proses pembentukan bahan organik atau karbohidrat dengan bantuan sinar matahari. Nah, fotosintesis terjadi pada sel-sel yang memiliki klorofil dan berlangsung di bagian mesofil daun. Ingat ya, ini sering keluar. Nah, reaksinya ya sudah familiar. 6H2O ditambah 6CO2 dengan bantuan klorofil dan zat klorofil itu apa? Zat hijau daun ya. Dengan bantuan juga cahaya matahari menghasilkan C6H12O6 itu karbohidrat atau gula ya, dan O2 atau oksigen. Nah, karbon dioksida dan air diubah menjadi oksigen dan gula. Oksigen dilepaskan ke atmosfer ya. Glukosa diubah menjadi senyawa penyusun sel melalui metabolisme seperti protein, karbohidrat, asam nukleat, lemak dan lainnya. Ini ya prosesnya. Ini ya, dengan bantuan matahari. Nah, ini ada karbon dioksida. Nah, menghasilkan oksigen ini ya pada proses fotosintesis ini air gitu. Oke ya. Itu adalah fotosintesis. Ada namanya mesofil dan klorofil. Mesofil paling banyak mengandung klorofil. Apa tadi klorofil? Yaitu zat hijau daun. Kloroplas dibatasi membran luar dan membran dalam. Nah, di dalam membran tilakoid terdapat dua jenis klorofil. Ya. Nah, kalau klorofil itu hijau kebiruan, kemudian klorofil B itu hijau kekuningan. Nah, klorofil A dan B berperan dalam menyerap cahaya. Ada cahaya merah dan biru. Nah, ini itu ada ya pada 600 sampai 700 nanometer ya. Nm itu nanometer, dan yang biru itu 400 sampai 500 nanometer. Cahaya merah dan biru paling efektif untuk mendapatkan hasil fotosintesis maksimum. Nah, di dalam membran dalam itu terdapat kantong ya, seperti kain, disebut dengan tilakoid ya. Koide ya, tempat reaksi terang ya. Nanti kita bahas reaksi terang. Di dalam tilakoid terdapat klorofil. Tilakoid bertumpuk dalam satu tumpukan ya. Nah, tumpukan tilakoid disebut dengan grana. Antara grana terdapat rongga cairan disebut dengan stroma ya. Nah, yaitu tempat reaksi gelap fotosintesis. Nah, ada reaksi terang dan reaksi gelap ya. Gimana gambarnya? Nah, ini gambarnya mesofil dan klorofil ya. Ini adalah yang A ini irisan melintang daun ya. Kemudian yang B ini adalah kloroplas dan C adalah strukturnya ya. Ini tadi kan ada stroma, grana ya. Nah, ini kan kumpulan dari tilakoid bentuk grana ya. Ini membran tilakoid ini ya. Ini adalah jaringan-jaringan yang untuk proses fotosintesis pada tilakoid ya. Ini jaringan Palisade, pembulang kot ini sering ya untuk proses fotosintesis. Kemudian ada dua tahap tadi sudah dijelaskan ya, ada terang dan gelap. Kalau reaksi terang itu terjadi di grana. Kalau reaksi gelap tadi stroma. Nah, perubahan energi matahari menjadi energi kimia ya pada terang. Nah, ini ion-ionnya ion hidrogen, kemudian berikatan dengan CO2 menjadi glukosa. Oksigen kemudian dilepaskan ke atmosfer. Reaksi gelap, karbon dioksida dan hidrogen berikatan dengan bantuan energi kimia hasil reaksi terang, membentuklah glukosa. Besok kalian lebih ya jelasnya nih. Ini proses fotosintesis ada yang terang dan gelap ya. Besok kalian lebih mendalam itu pada SMA jurusan IPA ya.
Nah, yuk, yang mau main masuk ke jurusan IPA ya. Nah, kadar CO2 di udara itu adalah salah satu faktor yang mempengaruhi fotosintesisnya. Faktor-faktornya di sini pertama kadar CO2 ya. Laju fotosintesis dapat meningkat seiring dengan naiknya CO2 di udara. CO2 yang terlalu tinggi dapat meracuni, menyebabkan stomata tertutup sehingga laju fotosintesisnya terganggu. Jelas yang menutup ya. Suhu juga jangan terlalu tinggi. Nah, itu ya. Bagus. Kemudian faktor yang lainnya apa? Ada cahaya ya. Nah, ini juga bergantung pada intensitas, panjang gelombang dan lamanya ya. Nah, ini sangat pengaruh pada proses fotosintesis. Nah, ada lagi faktor yang lain adalah air ya. Nah, air jika tidak setia ya, nah dapat pembentukan karbohidratnya itu terganggu. O2 atau oksigennya juga ya. Nah, ini ya. Kemudian zat hara misalnya magnesium ya, nitrogen itu dibutuhkan dalam pembentukan klorofil. Kemudian nah kita akan bahas mengenai teknologi. Sekarang fokus pada yang terinspirasi. Ada pemanasan batu bara, kondisi cakar ayam, panel surya, pembuatan air mancur, sensor cahaya, lapisan pelindung dan pengkilap, teknik permainan air. Model fondasi cakar ya, sering ya. Nah, ini ternyata terinspirasi dari akar pohon kelapa. Nah, konstruksi ini terbukti handal ya untuk fondasi bangunan, sekalipun di daerah yang memiliki tanah kurang padat seperti daerah rawa. Tuh, kemudian ada apa lagi yang terinspirasi? Wah, ini ya ada air mancur dan sumur bor terinspirasi dari silem atau pembuluh kayu. Sudah tahu silem ya? Nah, konsep kapilaritas kemarin sudah ya. Menginspirasi pembuatan air mancur atau air terjun juga di taman-taman tanpa mesin pompa dan juga pembuatan sumur bor atau sumur artetis. Ya. Ada lagi teknik pemasangan batu bata ya. Nah ini kan jaringan epidermis ya. Nah, kemarin sudah tahu. Nah ini kan mirip ya. Mirip dengan bata, susunannya mirip. Nah inilah jaringan epidermis memiliki bentuk seperti balok, tersusun rapat dan tidak memiliki ruang antar sel. Nah inilah yang mengilhami teknik pemasangan batu bata. Ini juga teknik pondasi cakar ayam ini. Ini ya, cakar ayam kan gini. Nah, ini juga mirip pohon nyiur ya. Nah, memiliki akar serabut yang bisa menopang tanaman tersebut meskipun struktur tanahnya tidak stabil. Dari sinilah struktur akar tanaman nyiur diadopsi ya untuk menciptakan fondasi berserabut. Nah, pipa beton yang bisa menyangga gedung-gedung besar itu inspirasi ternyata. Ini juga ada panel listrik surya. Nah, ini meniru prinsip daun yang memanfaatkan energi matahari untuk menghasilkan energi kimia. Nah, sering ini ya lagi gencar-gencarnya sel surya. Nah, ini pembuatan air sumur dan bor tadi juga sama ya. Daya kapilaritas. Nah, ini teknik sensor cahaya. Ini kan ada stomata. Nah, penerangan ini jalan juga ya. Teknik inspirasi dari kaktus ya. Memiliki stomata yang dapat membuka dan pada malam hari dan menutup pada siang hari. Nah, ini dipengaruhi oleh aktivitas sel penjaga stomata ya. Di dalam sel penjaga ini terdapat reseptor cahaya yang disebut dengan fotoreseptor ya. Ini salah satu dari inspirasi. Kemudian ada lapisan pelindung dan pengkilap ya, dengan meniru lapisan permukaan daun tanaman seroja di sebuah perusahaan asal Jerman mampu membuat teknologi lotusan untuk melapisi permukaan gedung pencakar langit. Gedung pencakar langit yang dilapisi lotusan mampu membersihkan permukaannya sendiri dengan tetesan air hujan seperti halnya tanaman seroja. Ini ya ternyata wah banyak sekali ini. Yang terakhir adalah teknik pemurnian air, mekanisme penyerapan pada aquaporin akar tanaman eceng gondok ya, menginspirasi ilmuwan untuk mengembangkan teknologi pemurnian air. Dengan teknologi ini air yang kotor dapat disaring sehingga diperoleh air bersih yang aman untuk dikonsumsi. Ini ya, eceng gondok dan pemurnian air. Oke, demikian tadi pelajaran ini ternyata banyak sekali manfaatnya ya. Ya harus kita selalu bersyukur ternyata
Ya, banyak sekali manfaatnya. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.